Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bil lisani al-arabiyyil mubin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati pembina Majlis Duka Al-Habib Mustafa Al-Haddad, yang sama-sama kami muliakan Ketua Panitia Al-Habib Toha Al-Haddad, yang sama-sama kami muliakan Ketua Majlis Duka Al-Habib Toha Al-Haddad, yang sama-sama kami muliakan Al-Habib Alwi Al-Bar, yang sama-sama kami muliakan Bapak Udin. Semoga semuanya panjang umur, sehat afiat. Yang saya muliakan seluruh para habaib, para asatiz, wabil khusus kepada seluruh ibu-ibu majlis ta'lim. Sangat banyak tadi majlis ta'limnya, jadi saya sebutkan seluruh majlis ta'lim dari ibu-ibu yang ada di Ternate, dan kepada hadirin hadirat dan panitia yang sudah menyelenggarakan acara yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala catat sebagai satu amal yang baik di sisinya. Saya termasuk insyaallah yang mendukung majlis semacam ini ya. Dan inilah ajaran Islam yang sesungguhnya, bukti dengan amal. Kalau hanya sekedar pidato, ngajar tanpa ada bukti dengan amal, maka itu tidak ada manfaat. Maka para ulama mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Keteladanan itu lebih fasih dari sekedar ucapan. Rasul itu yang dilihat bukan hanya sekedar ucapan beliau, yang didengar bukan ucapan beliau saja, tapi mereka ngikut Nabi karena melihat keteladanan. Sebagaimana tadi ayat yang dibacakan oleh Qori, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah, wa fi qiraa'ah uswatun hasanah. Jadi ini majlis luar biasa, majlis yang membuktikan ajaran Nabi dengan amal. Nah, ini saya mengajak juga kita, kalau tidak mampu memberikan manfaat lewat ilmu, lewat lisan, masih ada pintu lainnya untuk beramal lewat berbagi kasih sayang. Dan salah satunya majlis duka ini. Mudah-mudahan ini manfaatnya tersebar ya, sampai di Maluku Utara, sampai di Maluku, bahkan bisa mungkin sampai ke wilayah Indonesia Timur secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diangkat terkait keteladanan Rasulullah dari aspek cinta dan kasih sayang. Mungkin saya simpulkan seperti itu. Bahasa Al-Quran cinta itu disebut dengan al-mawaddah yang pertama. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini surat Ar-Rum ayat 21. Bahasa Al-Quran juga menyebutkan cinta dengan kata mahabbah. Juga bahasa hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajmain. Jadi ada dua kosakata cinta. Yang pertama al-mawaddah dan yang kedua al-mahabbah.
Al-mawaddah ini cinta yang sifatnya biologis, lawan jenis. Makanya ketika berbicara tentang pernikahan, Allah Ta'ala menggunakan kata cinta al-mawaddah, bukan al-mahabbah. Karena itu memang secara biologis ada ketertarikan antara lawan jenis, lelaki dengan perempuan. Dan ini berlakunya bukan hanya kepada manusia. Kalau al-mawaddah ini juga berlaku kepada hewan. Tapi ketika bicara cinta dengan makna al-mahabbah, dia lebih global. Cintanya orang tua kepada anak, al-mahabbah. Cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, al-mahabbah. Cintanya kita kepada Nabi Muhammad, al-mahabbah. Cintanya kita sesama kaum muslimin, al-mahabbah. Nah, itu perbedaan al-mawaddah dengan al-mahabbah. Kita sering dengar ketika ada orang menikah, selalu kita doakan, ya, semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya ketenangan, mawaddah artinya cinta. Ternyata ada yang lebih tinggi dari cinta sekedar cinta yang berasaskan biologis. Lebih tinggi dari itu al-mahabbah. Dan lebih tinggi lagi dari al-mahabbah adalah ar-rahmah. Orang yang berumah tangga sampai usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun masih bersama, ini sudah bukan dorongan al-mawaddah. Al-mawaddah sudah tidak ada, karena secara fisik sudah berubah. Yang waktu awal menikah masih muda, suami tampan, istri cantik. Tapi ketika berjalannya waktu, usia bertambah 70 tahun, 80 tahun, itu sudah tidak berbicara fisik, tapi berbicara apa? Kasih sayang. Maka ar-rahmah itu letaknya paling di belakang, karena dia puncak daripada fase mawaddah, mahabbah, dan ar-rahmah. Nah, ini kita berbicara rahmat luas maknanya. Rahmat yang paling terbesar adalah rahmatullah yang pertama. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca di 113 surat. 113 surat di dalam Al-Qur'an. Surat di dalam Al-Qur'an ada 114. Hanya ada satu surat yang dihukumi makruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Selebihnya disunahkan kita memulai dengan mengucapkan, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini rahmat yang paling terbesar. Jadi kalau kita mau mengukur kasih sayang terbesar yang ada di alam jagat raya ini adalah kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Ini yang paling tertinggi. Sehingga Nabi mendidik kita selalu mengulang-ulang kalimat ini agar tertanam bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap kali kita melakukan perbuatan baik, dianjurkan membaca basmalah. Semua perbuatan baik. Dan ini hadis, dia tersebar di kitab induk 9 hadis. Bukan hanya 6 tapi 9 kitab hadis. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Fir riwayah abtar, fir riwayah azam. Apa hikmah sehingga kita dianjurkan membaca basmalah setiap kali melakukan kebaikan? Agar kita memahami rahmat Allah itu begitu besar dan kita ambil rahmat Allah untuk kita sebarkan kepada makhluk Allah. Itu yang disebut dengan dawamu basmalah. Dan basmalah ini khususiyat. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya dia dari Sulaiman, dan sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim Allah berikan khusus kepada Nabi Sulaiman, tapi tidak menggunakan bahasa Arab. Karena Nabi Sulaiman tidak la yatakallam bil lughah al-arabiyyah, tidak berbicara menggunakan bahasa Arab. Orang pertama yang berbicara menggunakan bahasa Arab di kalangan para nabi itu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian bahasa Arab yang fasih ini punah diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menyampaikan bahasa Arab dengan fasih. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Imam Tabrani lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Hadis dari Buraidah. Buraidah mengatakan Rasul bersabda bahwa sesungguhnya unzilat aliyya ayah lam tanzil ala nabiyyin ba'da Sulaimana ghairi bismillahirrahmanirrahim. Telah diturunkan kepada saya satu ayat yang tidak pernah Allah turunkan kepada nabi manapun, terkecuali kepada Nabi Sulaiman. Ayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi basmalah ini bukan sekedar dibaca. Kita tidak merasakan rasanya agama ini karena kita sering hanya sekedar membaca. Kalaupun mengadakan acara seremonial, tapi nilainya kita tidak ambil. Semua kegiatan keagamaan itu baik, pasti ada kebaikan, pasti fadl, mulia. Tapi kita harus melangkah ke tahap yang lebih jauh, afdal, ambil yang lebih afdal. Bukan sekedar hadir, bukan sekedar baca teks-teks agama kita, tapi juga kita berusaha mengamalkan, berusaha menanamkan di dalam hati. Oleh sebab itu Syekh Ibrahim Bajuri, salah satu ulama besar Mesir, ahli fikih, beliau menulis kitab Hasyiah Bajuri. Ada kitab syarah beliau terhadap kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, berjudul Al-Mawahib Al-Laduniyah ala Syarhi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di situ beliau mengutip pendapat ulama. Qala al-ulama yanbaghi likulli syari'in fi fannin ay yatakallama 'ala al-basmalah bi tarafin yunasibu al-fanna al-masyru'a fihi. Selayaknya setiap orang yang memulai di dalam penulisan kitabnya atau di dalam ceramahnya, dia harus memulai dengan uraian kajian basmalah di seluruh bidang ilmu. Saya punya semacam disertasi, penulisan ilmiah menguraikan basmalah dari semua fan ilmu agama yang mu'tabarah. Basmalah dalam ilmu kalam seperti apa? Basmalah dalam kajian ilmu fikih seperti apa? Basmalah dalam kajian ilmu hadis seperti apa? Basmalah dalam kajian ilmu tafsir seperti apa? Basmalah dalam kajian ilmu nahwu seperti apa? Basmalah dalam kajian ilmu sharaf seperti apa? Basmalah dalam kajian ilmu badi' seperti apa? Basmalah dalam kajian ilmu aruj seperti apa? Basmalah dalam kajian ilmu ma'ani seperti apa? Dan seterusnya. Jadi satu kitab. Dan itu luar biasa. Hanya dengan basmalah saja bisa merubah kita yang tadinya orang yang kurang baik menjadi orang yang soleh. Nah, ini perlu satu pemahaman khusus terkait dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada dua sifat di situ, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini menurut para ahlul kalam artinya al-mun'imu bi jala'il ni'am. Artinya Allah memberikan nikmat-nikmat yang besar kepada seluruh makhluknya. Sehingga sebagian ahli kalam mengatakan kalau bicara sifat Allah Ar-Rahman, itu kasih sayang Allah bukan hanya kepada orang yang beriman, tapi kepada orang yang kafir sekalipun dengan sifat Ar-Rahmannya Allah, Allah berikan kebaikan kepada mereka. Ini orang-orang yang tidak beriman dengan syariat Islam. Mereka ketika melakukan kebaikan ada balasan di sisi Allah.
Dari sifat apa? Ar-Rahmannya Allah dan sifat adilnya Allah. Tapi Allah balasnya tidak di akhirat. Bagi mereka Allah balas khusus kepada mereka berkali lipat kebaikan dan dibayar kontan di dunia. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan orang-orang yang beriman, Allah balas di dua tempat. Di dunia dibalas dan juga di akhirat. Itulah yang namanya Ar-Rahim. Sehingga ulama membagi Ar-Rahman untuk seluruh manusia dan makhluk, tapi kalau Ar-Rahim hanya khusus kasih sayang Allah, Allah berikan kepada orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah kepada orang beriman rahima, kasih sayang. Sebagian juga ulama mengatakan min ahlil kalam, makna Ar-Rahim al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Ar-Rahim Allah memberikan nikmat tambahan. Kalau Ar-Rahman nikmat yang pokok, Ar-Rahim nikmat tambahan. Contoh, kita diberikan nikmat oleh Allah beriman kepada Nabi Muhammad, memeluk agama Islam. Itu nikmat pokok, nikmat utama. Nikmat ini Allah berikan berdasarkan sifat Ar-Rahmannya. Tapi ketika ada orang beriman, di situ iman masing-masing berbeda. Ada imannya sedang, ada yang imannya statis di bawah, ada imannya progresif selalu naik. Nah, iman yang selalu naik ini adalah nikmat tambahan dari sifat Ar-Rahimnya Allah. Nah, ini makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam hadis Nabi menggambarkan bahwa sesungguhnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu melebihi kasih sayang ibu kepada anak. Kita semua mengakui bahwa sesungguhnya tidak ada kasih sayang di alam semesta ini yang paling tinggi kasih sayangnya melebihi kasih sayang ibu kepada anak. Gak ada lagi di atas itu. Seorang ibu menyayangi anaknya, kasih sayang ibu kepada anaknya ini adalah kasih sayang yang paling puncak di alam semesta. Gak ada lagi di atas itu. Walaupun pasangan suami istri beda. Istri menyayangi suami dengan ibu menyayangi anaknya itu beda. Kasih sayangnya beda. Seorang ibu kasih sayangnya, saya katakan gambaran orang ikhlas itu kita lihat dari perjuangan ibu merawat anak. Kita dibesarkan sampai puluhan tahun, entah berapa uang yang dikeluarkan, berapa jam waktunya habis untuk merawat kita. Walaupun 40 tahun kita hidup, kasih sayang itu tidak pernah berkurang. Dan semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anak tidak pernah diingat. Dia tidak pernah ingat berapa banyak pengorbanan uang yang keluar di waktu merawat seorang anak. Dilupakan. Kenapa demikian? Karena memiliki rahmat tadi. Rahmat tertinggi adalah rahmat kasih sayang ibu kepada anak. Gak ada lagi dari situ. Terkecuali kalau berbicara rahmatnya Nabi Muhammad, beda lagi. Itu di atas segala-galanya. Tapi kita berbicara sesama manusia. Ternyata Nabi memberikan satu gambaran, satu contoh. Diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Imam Nawawi, yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Jadi Nabi dengan sahabat menyaksikan ada seorang ibu terpisah dengan anaknya dengan waktu yang cukup panjang. Mereka pengungsi, ada di kamp pengungsian. Tiba-tiba ibu ini sudah mencari anaknya bertahun-tahun tidak berjumpa. Satu ketika di kamp pengungsian itu, sang ibu melihat sang anak. Ketika keduanya saling menatap dan disaksikan oleh Rasul dan sahabat. Kedua-duanya berlarian, kemudian saling memeluk, berpelukan dan meneteskan air mata karena sudah lama terpisah. Rasul dan sahabat-sahabat yang hadir menyaksikan hal itu, mereka terharu. Mereka terharu luar biasa. Ini satu ekspresi cinta seorang ibu kepada anak. Maka Nabi memberikan ilmu waktu itu. Nabi mengatakan, bagaimana menurut kalian
Apakah masuk di akal jika ibu ini yang sayang sekali kepada anaknya dan sudah terpisah lama baru berjumpa saat ini juga dia menggendong anaknya dan melemparkan ke dalam api? Masuk akal tidak, kata Nabi? Oh, sahabat mengatakan tidak mungkin Rasulullah. Dia sayang sekali kepada anaknya, apalagi sudah terpisah lama. Kemudian Nabi katakan, lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah kasih sayangnya kepada makhluknya, kepada hambanya lebih besar dibanding ibu tersebut kasih sayangnya kepada anaknya. Berarti kasih sayangnya Allah itu di atas segala-galanya. Dalam hadis kita ketahui, ini riwayat Imam Bukhari dalam Sahihnya, lahir 194, wafat 256 Hijriah. Ja'alallahu ar-rahma fi mi'ati juz'in fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'a wa anzala fil ardi juz'an wahida. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 kasih sayang. Jadi ada 100 rahmat diciptakan oleh Allah. 99 kasih sayang Allah, Allah tahan, Allah simpan di akhirat. Yang satu Allah turunkan di bumi. Kasih sayang ini dibagi kepada seluruh makhluk dari golongan manusia. Anak sayang ke orang tua sayang kepada anak. Hewan begitu juga saling sayang. Ibunya, bapaknya, semua berkasih sayang di alam semesta itu hanya mengambil satu rahmat yang Allah ciptakan. Yang 99 Allah simpan di akhirat. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat nabi-nabi terdahulu. Berarti rahmat Allah itu sangat besar, sehingga Allah dengan rahmat itu sendiri Allah simpan kasih sayangnya. Yang 100 dibagi 2, yang 1 diturunkan ke bumi, yang 99 disimpan untuk kita. Ini yang luar biasa, Allah simpan untuk kita. Berarti simpan rahmat Allah 99 itu bagian dari rahmatnya Allah. Dikasih dan diberikan rahmat ini kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat satu riwayat hadis, disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Nabi mengatakan, ana qasim wallahu mu'ti. Saya yang membagikan rahmat dan anugerah Allah, kata Nabi, dan Allah telah berikan kepada saya. Maka kita kalau ingin melihat kasih sayang Allah dengan wujud makhluk, dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca ayat Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus dirimu wahai Nabi Muhammad di alam semesta ini terkecuali sebagai rahmat kasih sayang untuk alam semesta. Jadi manifestasi kasih sayangnya Allah ada di dalam pribadi wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ulama beda pendapat. Ini rahmatnya Nabi, syariatnya Nabi, ini Allah berikan kepada siapa? Golongan siapa? Apakah hanya kepada golongan manusia saja? Ataukah kepada golongan jin juga dengan manusia? Ataukah semua makhluk dapat bagian kasih sayang Nabi? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada seorang syarif namanya Syarif Umar bin Hamid Bafaraj, menulis kitab berjudul Fathul Ali, kalau tidak salah. Ya, kitab tentang perbedaan pendapat di antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ramli. Kita ketahui dua ulama ini ulama besar mazhab Syafi'i. Kedua-duanya ada di Mesir. Ibnu Hajar di Makkah, kemudian hijrah juga di beberapa tempat. Di situ dikatakan menurut Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa Nabi Muhammad diutus itu juga bukan hanya kepada manusia, tapi juga Nabi Muhammad diutus kepada bangsa jin dan malaikat. Bahkan Imam Al-Barizi menyatakan bahkan kepada jamadat,
Benda-benda mati sekalipun itu dapat rahmatnya Nabi Muhammad. Ini pendapat Ibn Hajar Al-Haytami, pendapat Al-Barizi. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan Nabi diutus hanya kepada manusia dan jin. Di sini kesepakatan. Kalau Nabi diutus kepada bangsa manusia dan jin, kalau ada yang mengingkari faqad kafar, kata mereka. Tapi tambahannya hilaf. Kepada malaikat ada yang mengatakan iya, kepada malaikat juga. Yang menolak mengatakan tidak kepada malaikat, karena malaikat tidak mendapatkan syariat. Yang mendapatkan syariat Nabi Muhammad itu bangsa jin dan manusia. Malaikat tidak mendapatkan hukum syariat Rasulullah. Sehingga ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya diutus kepada bangsa manusia saja dan jin, tidak malaikat, salah satu dalilnya adalah malaikat tidak melaksanakan syariat. Ini pendapat Imam Romli, anak dengan ayah. Juga pendapat daripada Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Juga pendapat Ibnul Munziri. Tapi yang paling kuat adalah Nabi diutus kepada seluruh alam, termasuk malaikat. Ada kesimpulan yang menengahi pendapat ini dari seorang ulama bernama Said Sato, menulis kitab I'anatut Talibin. Beliau mengatakan irsalu taklifin wa irsalu tashrifin. Nabi diutus membawa dua risalah. Risalah yang sifatnya di situ adalah undang-undangnya Allah, hukumnya Allah, disebut irsalu taklif. Risalah yang kedua disebut irsalu tashrif. Nabi diutus membawa risalah yang memuliakan orang yang mengikutinya atau orang yang berinteraksi dengannya. Para malaikat masuk di irsalu tashrif. Jibril berjumpa dengan Rasul bukan menambah kemuliaan Rasul, tapi terbalik, malaikat Jibril bertambah mulia karena sebab bertemu Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad mulia karena bertemu malaikat Jibril. Maka saya tidak sependapat ada yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu belajar kepada malaikat Jibril. Saya tidak sependapat. Karena manzilah Nabi Muhammad di atas malaikat Jibril. Kalau mau buat ukuran ilmunya Jibril dengan ilmunya Nabi Muhammad, kita lihat peristiwa Mi'raj. Jibril tidak mampu menembus hijab yang disebut oleh Syekh Nawawi ada 70.000 hijab untuk bisa berjumpa dengan Allah. Satu hijab pun Jibril tidak mampu menembusnya. Tapi Nabi menembus 70.000 hijab itu dan berjumpa dengan Allah. Jibril belum pernah melihat Allah, belum pernah berjumpa dengan Allah, bertatap muka, musyahadah belum pernah. Illa Nabi Muhammad. Maka Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, seorang imam besar, ulama besar, wali besar di Bogor, Kramat Empang Bogor. Tulisan suratnya beliau, Rasail, isi termuat bahwa itulah isyarat ilmunya Jibril masih di situ, belum sampai ke Allah. Tapi ilmunya Nabi Muhammad sudah sampai wusul dan musyahadah billah, menyaksikan Allah bertatap muka langsung. Maka yang murid Jibril, yang murid adalah malaikat Jibril. Rasulullah maha guru, gak ada yang menjadi gurunya Nabi Muhammad kecuali Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sekalipun para nabi, semua Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua itu muridnya Nabi Muhammad. Atau kita ambil riwayat jumlah para nabi, para rasul keseluruhan 124.000 orang. Riwayat dari Abi Dzar Al-Ghifari, dikutip oleh Syekh Muhammad Amin An-Naqsyabandi dalam kitab Tanwirul Qulub. Semua itu muridnya Nabi Muhammad. Inilah yang dimaksud dalam syair Burdah, wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyam wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikam. Semua para rasul yang 124.000 itu, mereka mengambil setetes dari lautan ilmu Nabi Muhammad SAW. Maka inilah sang maha guru. Rahmatnya Nabi Muhammad
itu lambang simbolik dari rahmatnya Allah. Banyak sekali ayat menyebutkan hal itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qablan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dari percikan rahmatnya Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Berarti di sini rahmatnya Nabi Muhammad adalah percikan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kasih sayangnya kepada kita terlampau besar. Bukan besar, bukan. Kalau besar masih sedikit. Kasih sayang Nabi kepada kita terlampau sangat besar. Kita semua ini bisa jadi musuh di yaumul kiamat. Bahkan anak dengan orang tua yang memang dibuat oleh Allah, kasih sayang ibu kepada anak, kasih sayang yang tertinggi di alam semesta, tapi di yaumul kiamat bisa jadi musuh. Ketika anak menuntut, ya Rob, saya masuk neraka karena ibu saya dan ayah saya tidak mendidik saya. Kasih sayangnya hilang waktu itu. Dia hanya ada di dunia saja. Al-yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi likullin ri'in yawma idin sya'nu yughnihi. Di hari itu semua lari. Anak dengan orang tua lari, suami dengan istri. Kenapa lari? Saling tuntut, saling menyalahkan. Di mana kasih sayang waktu itu? Hilang. Jadi cinta sejati sesama makhluk tidak ada. Cinta sejati itu kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu itu yang masih perhatian kepada kita, masih cinta kepada kita, masih sayang kepada kita, satu-satunya makhluk yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah ketika Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia jadikan aku Nabi Muhammad lebih dia cinta melebihi orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Ini hal yang wajar karena Nabi mencintai kita melebihi cintanya orang tua kepada anak, melebihi cintanya anak kepada orang tua, bahkan melebihi cintanya seluruh manusia kepada kita. Dan dikatakan oleh para ulama, bahkan Nabi lebih cinta kepada kita melebihi diri beliau sendiri. Itu yang luar biasa. Nabi tidak pernah memikirkan dirinya. Yang dipikirkan adalah umatnya. Nabi lupa terhadap dirinya, berkasih sayang terhadap dirinya karena terlalu besar cintanya, rahmatnya kepada umatnya. Alaihi salatu wassalam. Ini dikatakan di dalam riwayat sahih, Nabi membaca Al-Quran, membacanya dengan hafalan, karena Al-Quran itu menyatu dengan darah dan dagingnya Nabi Muhammad. Al-Quran itu tidak mulia kalau tidak lewat lisan Nabi Muhammad. Kalau Allah ilhamkan kepada, misalnya Allah ilhamkan, Allah wahyukan Al-Quran kepada tokoh-tokoh ahli filsafat yang terkemuka di zaman dulu, Sokrates, Plato, Aristoteles, ya, walaupun ini ada khilaf mereka apakah minal anbiya atau minal hukama, golongan para nabi atau ahli hikmah, ataukah hanya sekedar tokoh filsafat, masih terjadi perbedaan, khususnya Aristoteles. Tapi seandainya diwahyukan Al-Quran kepada mereka dan magom mereka bukan magomnya Nabi Muhammad, maka Al-Quran tidak bisa menjadi kitab suci. Al-Quran itu bisa menjadi kitab suci selain kalamullah, tapi karena juga diterjemahkan lewat lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran menjadi kitab yang paling suci karena diwahyukan kepada makhluk yang paling suci, Nabi yang paling suci, manusia yang hatinya paling suci, manusia yang akalnya paling suci, manusia yang fisiknya paling suci,
manusia yang sejarah hidupnya paling suci, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul membaca Al-Quran sampai di ayat ucapannya Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Menangis Rasul membaca firman tersebut. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Allah, ini berhala-berhala sudah menyesatkan banyak manusia. Siapa yang ikut saya, dia golongan saya. Yang tidak ikut, dia bukan golongan saya. Nabi menangis. Baca juga di ayat berikutnya sampai di pada ayat yang dimana di situ ucapannya Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ini umatku, kata Nabi Isa. Kalau kau mau azab mereka, silakan azab. Kalau mereka menyimpang, silakan azab. Karena mereka itu hambamu, kata Nabi Isa dalam Al-Quran. Tapi kalau kau mau mengampuni mereka, itu haknya engkau. Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasul menangis dan mengatakan, Allahumma ummati ummati, ya Allah tolong umatku, tolong umatku. Kalau Nabi Muhammad beda, sebisa mungkin Nabi Muhammad mengatakan, ya Rabb, saya tidak mau masuk surga kalau masih ada satu orang dari umatku berada dalam neraka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda la arda wa wahidun min ummati finnar. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, Nabi mengatakan, aku tidak akan pernah ridho ya Allah jika masih ada satu orang dari umatku. Ini satu orang ini kita tidak tahu apakah ahli taat atau ahli maksiat. Apakah orang yang hidup di dunia selalu mengingat Nabi atau tidak? Tidak disebutkan itu. Siapapun dia, selama dia sudah bersyahadat kepada Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekalipun pendosa, sekalipun fasik, Nabi tetap mengharapkan orang itu diselamatkan, walaupun hanya satu orang. Berbeda dengan Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim mengatakan, yang ikut saya, yang taat, selamat. Kalau yang tidak taat kepada saya, bukan golonganku, kata Nabi Ibrahim. Itu yang membuat Nabi menangis. Karena Nabi tidak seperti itu. Nabi punya kasih sayang, semua umatnya harus selamat. Bahkan seluruh manusia, ini cita-cita Nabi tertinggi, seluruh manusia dan bangsa jin, semuanya Nabi punya harapan untuk selamatkan mereka semuanya masuk ke dalam surga. Sekalipun iblis. Iblis itu ada bagian kasih sayang Nabi terlalu luas, sampai-sampai iblis kebagian jatah kasih sayang Nabi Muhammad. Makanya ada peristiwa pembelahan dada. Itu bukan mengeluarkan kotoran. Imam Qustalani dan para ulama hadis lain mengatakan bahwa itu mengeluarkan kasih sayangnya Nabi yang terlampau luas, hingga iblis masih berharap selamat di akhirat, dapat syafaat Nabi Muhammad, karena Nabi sangat penyayang kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala. Dicabut itu. Wa ma akhrajal amlak min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, para malaikat mengeluarkan hati Nabi bukan karena ada kotoran, tapi mereka mensucikan hati Nabi Muhammad yang sudah suci bertambah lebih suci lagi. Maka Allah menyaksikan Nabi menangis ketika membaca dua ayat tersebut. Ayat yang mengabarkan ucapan Nabi Ibrahim dan ayat yang mengabarkan ucapan Nabi Isa. Menangis Nabi, Allahumma ummati ummati, ya Allah tolong umatku, tolong umatku. Allah perintahkan Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad wasalhu, kau pergi temui Nabi Muhammad, tanya kepadanya kenapa dia menangis. Ma yubki wallah a'lam, padahal Allah Maha tahu, tapi Allah ingin tunjukkan kepada Jibril seberapa luasnya rahmat kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Maka diperintahkan Jibril menemui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, Allah mengirimkan salam kepadamu dan Allah bertanya kepadamu, kenapa engkau menangis? Maka Nabi mengatakan, ummati ummati,
Saya menangis karena saya takut keadaan umat saya di yaumil qiyamah. Saya terkenang ucapan Ibrahim, saya terkenang ucapannya Isa terhadap umat mereka. Maka saya berharap umat saya seluruhnya selamat di akhirat. Jibril kembali menemui Allah dan melaporkan hal itu, dan Allah menyatakan, sampaikan kepada kekasihku Muhammad. Sampaikan oleh Jibril, katakan kepadanya, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk abada. Aku akan membuat Nabi Muhammad ridho, bahagia dengan aku memberikan kebaikan kepada umatnya Nabi Muhammad, dan aku tidak akan memberikan kekecewaan di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini pesannya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat, kasih sayang. Nabi punya kasih sayang bahkan kepada musuh. Yang memusuhi Nabi, Nabi berikan porsi kasih sayangnya kepada mereka. Manusia yang luar biasa. Itu diceritakan dalam satu peperangan. Ada salah satu sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, tolong laknat mereka nih, musuh-musuh Allah ini yang memerangimu. Apa kata Nabi? Lam ub'ath la'ana wa innama bu'ithtu rahmah. Saya diutus oleh Allah bukan menjadi tukang laknat. Saya diutus oleh Allah membawa kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluk Allah. Ini konteksnya menghadapi musuh. Itu rahmat kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh jelas Allah nyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifatnya Allah, rauf rahim. Allah gandengkan sifat Allah kepada sifat Nabi Muhammad. Karena memang simbol dari kasih sayangnya Allah itu ada di dalam pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu analogi yang menarik. Ini termaktub dalam kitab Sahih. Nabi katakan begini di hadapan umatnya, "Mathali wa mathalukum." Perumpamaan diriku dengan kalian wahai umatku, kamathali rajulin auqada nara. Bagaikan seorang laki-laki yang sedang membakar kayu bakar. Nabi umpamakan begitu. Kemudian ketika api itu sudah menyala, faja'ala janadib wal farash yaqa'na fiha. Muncul laron. Laron itu kalau lihat cahaya kan ngumpul. Tapi dia ini laron tidak tahu di bawah ini cahayanya dari api. Kalau jatuh bisa mati terbakar, kata Nabi. Maka lelaki tersebut yang membakar kayu bakar itu melihat ada laron, ada belalang yang mendekati api, dan mereka tidak tahu itu bahaya. Maka lelaki tersebut berusaha menjauhkan itu laron dan belalang jangan sampai jatuh ke dalam api. Kemudian Nabi katakan, saya itu seperti lelaki tersebut. Saya menarik baju kalian seerat-eratnya untuk menjauhkan kalian dari api neraka, tapi kalian sendiri yang berlepas diri dari tangan saya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau masuk ke dalam surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepadaku dia masuk surga. Yang bermaksiat kepadaku dia yang tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi orang yang masuk neraka itu dia pilihan dia pengen masuk neraka. Kalau mau masuk surga bantu Nabi. Nabi minta tolong kepada umatnya. Satu sahabat datang menemui Nabi, wahai Rasulullah, saya meminta kepadamu, doakan kepada Allah agar saya bisa menjadi teman dekatmu di dalam surga. Apa kata Nabi? Bantu saya dengan banyak sujud. Jadi kita bukan hanya mengandalkan syafaat Rasul, tapi kita buktikan dengan amal kita. Berikan hadapan di hadapan wajah Nabi ketika melihat kita. Nabi lihat kita, Nabi tersenyum. Berikan itu kepada Nabi Muhammad. Bashir
wajhan nabiyikum bisolih a'malikum. Berikanlah senyuman di wajah Nabi kalian dengan amal baik kalian, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ini rahmat kasih sayangnya Nabi Muhammad. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian orang-orang yang ingin melanjutkan kasih sayang Allah lewat Nabi Muhammad, mereka disebut orang-orang mukmin yang menerapkan akhlak Rasul Muhammad, terutama sesuai tema menyebarkan cinta dan kasih sayang. Ada satu kitab berjudul Syajaratul Ma'arif wal Ahwal wa Salihul Aqwal wal A'mal, karya Izzuddin Ibn Abdissalam, Sultanul Ulama fi zamanih. Beliau kutip satu hadis di situ. Takhallaqu bi akhlaqillah. Wahai orang beriman, kalian berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Apa maknanya berakhlak dengan akhlaknya Allah? Dibagi oleh beliau dan juga Syekh Husain bin Muhammad Az-Zaidani dalam kitabnya Al-Mafatih fi Syarh Al-Masabih menyatakan sifat indahnya Allah kita harus ambil. Tidak boleh semua sifat Allah kita terapkan, tidak bisa. Karena ada sifat yang khusus hanya dimiliki Allah, makhluk tidak berhak mengambil sifat itu. Seperti contoh Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu artinya Allah maha besar. Kalau bahasa makhluk maha sombong. Kalau ke makhluk, ini sifatnya Allah. Tapi Allah layak memiliki sifat itu. Allah Al-Khaliq. Tapi sifat ini tidak layak dimiliki oleh makhluk. Kalau makhluk memiliki sifat sombong, disebut oleh Allah dia sudah merampas sifatku. Wa qadhaftuhu fin nari wa la ubali. Maka aku akan campakkan dia ke dalam neraka dan aku tidak peduli dengan keadaannya, kata Allah Ta'ala. Kenapa? Itu sifat khususnya Allah, tidak boleh diambil. Sombong, merasa suci dan seterusnya, itu sifatnya Allah. Tapi kita bisa ambil sifat-sifat jamalnya Allah, sifat indahnya Allah. Allah maha pemaaf. Kita ambil sifat itu, jadi orang yang pemaaf. Allah yang maha dermawan. Kita ambil sifat itu, sifat dermawan. Allah yang maha pengasih. Kita ambil sifat itu, kita terapkan dalam hidup. Kasih sayang dan seterusnya. Itu disebut dengan sifat jamalnya Allah, sifat indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ketika berkasih sayang kepada sesama makhluk, di waktu yang sama Allah juga mencurahkan kasih sayangnya kepada orang yang memberikan kasih sayang kepada makhluknya. Ini hadis terkenal ya. Ulama hadis mengatakan kalau di Al-Quran basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu di Al-Quran, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi basmalahnya hadis adalah Ar-Rahimuna yarhamuhu Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang berkasih sayang disayang oleh Sang Maha Penyayang Allah Ta'ala. Sayangilah seluruh makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Jadi orang yang kasih sayang kepada sesama makhluk, bukan hanya manusia. Bahkan dalam syariat kita diajarkan kasih sayang bahkan kepada hewan. Bahkan bukan hewan sekalipun, kepada lingkungan. Ada konsep an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Itu sebenarnya maknanya menjaga lingkungan agar bersih. Berikan rahmat kepada lingkungan, kepada pohon, kepada alam, kepada udara. Semuanya diberikan porsi kasih sayang. Itulah esensi ajaran Islam yang sebenarnya. Kembali kepada makna rahmah, kasih sayang. Ada satu hadis. Ini hadis bisanadin hasan, riwayatnya Hasan. Diriwayatkan oleh Hasan, dari kakeknya Hasan. Kakeknya Hasan bersabda, "Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan." Akhlak yang paling terbaik, perbuatan yang paling terbaik adalah akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik dan bagian daripada akhlak yang tertinggi, kata Imam Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair, bahwa yang paling tertinggi adalah akhlak rahmah wal mahabbah, kasih sayang dan cinta.
Ini hadis riwayat dari Hasan. Semuanya namanya Hasan. Diriwayatkan oleh Hasan dari kakeknya Hasan. Hasan yang pertama itu Hasan bin Sahal. Hasan bin Sahal mendapatkan hadis ini dari Hasan bin Dinar. Hasan bin Dinar mendapatkan hadis ini daripada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mendapatkan hadis ini dari Imam Hasan bin Ali. Imam Hasan bin Ali mendapatkan hadis ini dari kakeknya, sebaik-baiknya orang yang penyayang dan pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Dan amalan-amalan semacam inilah yang paling cepat mendatangkan kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasul. Kita kenal satu tokoh, mungkin hampir semua mengenalinya. Ini tokoh hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dia beriman kepada Nabi dan sangat mencintai Nabi. Namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani sebaliknya, Allah memperkenalkan Uwais Al-Qarani kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, kita mengenal Nabi Muhammad ya hal yang biasa. Memang Nabi Muhammad layak dikenal. Tapi yang luar biasa, ini Uwais Al-Qarani, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa amalannya? Kasih sayang. Dia punya kasih sayang kepada umat, kepada makhluk, itu sangat luar biasa. Dia tinggalnya di Yaman, Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi Nabi selalu menceritakan, ini ada orang laki-laki namanya Uwais Al-Qarani, dia pemimpin tabi'in. Dia dianggap orang gila di kampungnya. Kalau dia datang tidak ada yang menyambut kedatangannya. Kalau dia pergi tidak ada yang mencarinya. Kalau dia meninggal tidak ada yang mengantarkan jenazahnya. Dia tidak terkenal di bumi tapi dia terkenal di langit. Apa salah satu amalan utamanya? Rahmat. Ia orang fakir miskin, orang susah. Kalau cari makan pergi ke tempat sampah. Saking miskinnya, untuk makan saja harus mencari makanan di tempat sampah. Kata Nabi, nanti di yaumil kiamah dia berikan syafaat kepada dua suku besar bangsa Arab. Entah berapa ribu, berapa ratus ribu, entah berapa juta kalau berjalannya zaman dan waktu. Dia sendiri, kata Nabi, memberikan syafaat kepada dua suku besar bangsa Arab. Dia dari Murad, Khoran, dari Yaman. Lapar, pergi ke tempat sampah. Ada di zaman itu pembuangan tempat sampah, roti-roti bekas dibuang di situ. Diambil itu roti bekas karena halal ya. Yang sudah dibuang di tempat sampah hukumnya sudah menjadi halal. Tidak haram lagi karena sudah dibuang. Tapi yang masih ada, misalnya ini pohon ditanam, ada buahnya di luar ya, di luar pagar. Ada mazhab lain mengatakan kalau sudah masuk ke publik halal. Tapi mazhab orang-orang yang warok haram. Bertetangga, tetangga sebelah punya pohon mangga, buahnya masuk ke halaman tetangga sebelah. Memang di mazhab yang lain halal, karena sudah masuk ke wilayah rumah sebelah. Tapi untuk mazhab ahli warok, orang yang hati-hati dengan hukum, mereka tetap mengatakan haram. Karena yang berhak yang punya bibit, yang nanam, yang ada di rumah tersebut, mereka yang memiliki, maka wajib untuk kita minta izin. Jangan sembarangan diambil haknya orang. Ya, saya teringat Nabi Isa punya kisah. Waktu lewat di satu kuburan, dia lihat ada seorang laki-laki di dalam kuburan itu hanya duduk diam. Padahal di kuburan kita tahu hanya ada dua, ada raudhah min raudhatil jannah, ada hufratun min hufarin niran, taman surga dan jurang neraka, lubang neraka. Tapi orang ini taman surga tidak, jurang neraka, lubang neraka juga tidak, hanya duduk diam. Sedangkan Nabi Isa diizinkan oleh Allah bisa melihat alam kubur. Dia saksikan ada yang diberikan nikmat, ada yang diberikan azab. Tapi tidak ada manzilah baina manzilatain, enggak ada. Tempat ketiga dari dua tempat itu tidak ada. Dia hanya diam. Nabi Isa doa, ya Rabb, tolong hidupkan
orang yang di kuburan itu. Saya ingin bertanya tentang apa yang dia lakukan sehingga dia tidak dapat taman surga dan juga tidak mendapatkan azab di lubang neraka. Maka Allah hidupkan dia. Ketika orang ini hidup, ditanya oleh Nabi Isa, kamu punya perbuatan apa ini? Kok tidak dapat nikmat juga tidak diazab? Ini aneh. Karena setahu saya Allah perintahkan dan informasikan kepada kami para nabi bahwa tempat itu hanya dua, di kubur dan di akhirat hanya dua. Kalau di kubur taman surga dan lubang neraka. Kalau di akhirat surga dan neraka. Tidak ada tempat ketiga. Maka orang ini mengatakan saya sebenarnya berada di taman surga. Nabi Isa bertanya, sudah berapa lama kau di dalam kuburan ini? Sudah sekitar 200 tahun, ratusan tahun yang lalu saya hidup. Saya meninggal ratusan tahun yang lalu. Terus kenapa engkau tidak masuk menikmati taman surga? Kata ini orang soleh, dia orang soleh, ahli ibadah, ahli taat. Dia katakan, coba kau lihat wahai Nabi Isa di pintu. Itu pintu taman surga itu, dalam kubur. Dia lihat sama Nabi Isa, betul ada pintu taman surga. Tapi gagang pintunya itu ketutup, dihalangi oleh satu batang kayu kecil sehingga tidak bisa dibuka. Maka Nabi Isa bertanya, itu apa itu yang menghalangi? Dia cerita, dulu saya punya tempat ibadah khusus, di situ saya habiskan waktu ibadah kepada Allah. Tiba-tiba ada orang kampung, sahabat saya, kawan saya, mengundang saya makan di rumahnya. Maka saya datang ke rumahnya. Selesai saya makan, dihidangkan itu makanan daging. Selesai makan, biasa ada daging yang ada di sela-sela gigi. Saya mau membuka nih daging yang ada di sela gigi saya ini. Saya cari itu kayu kecil, tidak ada. Akhirnya saya keluar rumahnya, di jalan saya lihat ada pohon yang ada di halaman rumah seseorang. Pohonnya menjulur ke jalan. Maka saya ambil itu ranting satu ranting pohon kecil itu saya ambil untuk mengeluarkan daging yang ada di sela-sela gigi saya. Selesai saya membuang, melepaskan daging, saya buang itu kayu. Tidak lama saya meninggal. Saya meninggal dunia di dalam kubur karena saya melakukan banyak amal baik. Tempat saya di surga sebenarnya, taman surga. Pintu surga sudah datang itu, pintu taman surga. Saya mau buka, tahu-tahu ranting yang tadi saya gunakan menusuk gigi itu, dia datang dan menutup pintu tersebut sehingga tidak bisa terbuka. Kenapa? Karena dia mengambil haknya orang tanpa izin. Itu kalau ranting, bagaimana kalau ya? 10M ya, 20M. Satu ranting yang haram diambil hak bukan haknya, jadi satu masalah di akhirat. Di dalam kubur itu menjadi masalah. Nah, ini sifat-sifat terpuji yang harus kita miliki. Selain cinta, kasih sayang, juga harus ada sifat warok, hati-hati dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir mungkin saya tutup, Nabi pernah menyatakan dalam hadis, timbangan amal di yaumil qiyamah, namanya kan mizanul amal. Imam Ghazali punya kitab judulnya Mizanul Amal, timbangan amal. Ini ulama besar, lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Disebutkan bahwa yang paling besar amalan yang membuat timbangan amal baik menjadi sangat berat, paling berat kata Nabi apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Semua amalan punya hasanat, punya kebaikan, tapi akhlak yang baik itu salah satu amalan yang paling memberatkan timbangan amal baik di yaumil qiyamah. Ma min syai'in athqal fil mizani yaumal qiyamah min husnil khuluq, wa inna sahibal husnil khuluq la yablughu bihi darajatas shaqim al-ghaim. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan amal di hari kiamat seperti akhlak yang baik, kata Nabi. Orang yang memiliki akhlak yang baik, dia akan mencapai derajat orang yang ahli sujud dan ahli puasa. Jadi akhlak ini jadi poin penting. Dan orang kalau mau selamat hidup di dunia maupun di akhirat, salah satunya adalah akhlak.
Imam Ghazali mengatakan akhlak itu hay'atun rasikhatun fin nafsi tasduru anha al-af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyah. Akhlak itu keadaan jiwa seseorang yang nanti muncul dari dalam jiwanya perbuatan-perbuatan yang baik kalau akhlak yang baik, perbuatan buruk kalau akhlak yang buruk. Itu muncul perbuatan secara spontan tanpa ada berpikir dan rencana dan dilakukan dengan mudah. Itu namanya akhlak. Berarti akhlak ini watak. Akhlak secara bahasa menurut ahli lugah Fairuz Abadi dari kata khuluqun. Khuluqun mufrad, akhlak jamak. Artinya ad-din, agama, at-tabi'ah, tabiat, muru'ah, menjaga kehormatan diri, as-sajiyah, perangai, kemudian al-adah, adat, kebiasaan. Itu secara bahasa arti daripada khuluqun, akhlak. Akhlak jamak, khuluqun mufrad. Jadi kalau ada orang punya watak dermawan, kita lihat guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, Profesor Dr. Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Itu kami ditugaskan juga menulis biografi beliau. Nanti mungkin dicetak beberapa waktu ke depan. Mulai dari beliau kecil sampai di masa sekarang. Nah, saya termasuk tim yang menulis biografi ataupun manhaj dakwah dari Abu Al-Habib Abu Bakar dan di Makassar nanti. Di situ ada beberapa kutipan sifat sosialnya Abu Al-Habib Abu Bakar itu bukan baru. Memang sejak dari kecil. Dan itu menjadi watak. Kalau sudah menjadi watak dan adat baru disebut akhlak. Kalau zaman pemilu begini kan orang dermawan banyak. Apalagi yang calon-calon. Iya kan? Sumbang sana sini, sana sini, sana sini. Iya kan? Tahlilan hadir ya. Sampai dikatakan semut tahlilan pun hadir. Dibantu sana sini. Dia berikan sedekah, sumbangan sana sini. Tidak semua ya, tidak semua. Ada yang mungkin yang baik juga, ada. Tapi kalau hanya musim jadi dermawan, menggunakan musim, berarti belum akhlak. Tapi masih latihan. Latihan menjadi orang dermawan. Tapi kalau sudah menjadi akhlak yang mulia, sifat dermawan, itu sudah sejak dari kecil sampai dewasa, baik keadaan susah maupun lapang, miskin maupun kaya, sifat itu tidak bisa hilang. Dan itu dimiliki oleh guru kita yang mulia Al-Habib Abu Bakar. Itu yang namanya akhlak. Tapi kalau kadang-kadang dermawan, pas lagi senang baru dermawan, lagi susah gak dermawan, lagi ada maunya dermawan, tidak ada maunya tidak dermawan, belum disebut akhlak. Itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Itu al-akhlaq al-karimah. Jadi susah. Makanya orang yang miskin itu harusnya bersyukur. Orang miskin harusnya bersyukur. Kita baca hadis ya, ada semacam saran, protes dari sahabat yang miskin terhadap sahabat-sahabat yang kaya. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, itu sahabat-sahabat yang kaya amalannya lebih banyak dari kami. Mereka bisa sedekah dengan hartanya. Tapi kami tak punya harta. Apa yang kami berikan untuk umat? Kata Nabi menghibur hati mereka, kalau baca zikir-zikir itu tasbih, tahlil itu sedekah. Ini makna hadisnya. Tapi kalau pendalaman, orang yang fakir bisa jadi sedekahnya jauh lebih besar pahalanya, pengorbanannya dibanding orang kaya. Itu yang dimaksud dalam riwayat yang lain bahwa 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Atau fir riwayat 100.000 dirham. 1 dirham, dia sedekah 1 dirham, pahalanya mengalahkan sedekah 100.000 dirham. Nah ini amalan ini khusus orang miskin. Jadi orang miskin itu bersyukur, kenapa? Dia bisa melakukan satu amalan sedekah yang orang kaya tidak bisa lakukan. Contoh, orang miskin memiliki uang hanya 100.000 di tangan. Hanya di tangan 100.000. Nanti korelasi dengan Uwais Al-Qarani terakhir saya tutup. Ketika dia keluarkan 100.000, dia sedekahkan 100.000 kepada orang lain.
kepada orang yang lebih susah darinya, dia sudah bersedekah seluruh hartanya. Allah tidak hitung nilai 100 ribunya. Allah hitung dia punya kualitas sedekahnya. Hartanya hanya ada segitu, tapi dia berani keluarkan semua. Amalan semacam ini orang kaya gak bisa lakukan. Bisa gak orang kaya punya uang 10 triliun, kalau ngikut yang orang miskin tadi, semua harta disedekahkan, gak berani dia. Setengah pun gak berani. Tapi orang miskin yang sedikit dia miliki, dia kasih, pahalanya melampaui itu. Tapi kalau jadi kaya, orang kaya susah. 1M 500 juta. Kalau orang miskin gampang, 100 ribu, ya 50 ribu keluar, setengah. Orang kaya 1M 500 juta. Rasa berat 500 juta keluar nih. Makanya bersyukur. Kadang-kadang Allah ingin sebabkan kita masuk surga lewat keadaan kita. Wa fawwid lahu umurak wahsin fi dzunun, kata Habib Abdul Haddad. Ya, prasangka baik kepada Allah, serahkan urusan kepadanya. Semua yang Allah putuskan baik kepada kita. Walaupun menurut kita ini tidak baik, tapi di situ ada rahmatnya Allah kepada kita. Saya selalu menangis kalau baca satu hadis itu, di mana di yaumil qiyamah Allah minta maaf kepada hambanya yang ketika hidup di dunia Allah berikan ujian, masalah demi masalah tanpa henti sampai meninggal dunia. Hidupnya penuh dengan masalah. Di yaumil qiyamah Allah datang kepada hamba tersebut. Allah yang maha besar, maha agung mengatakan, wahai abdi, wahai hambaku, aku minta maaf kepadamu. Tolong maafkan saya, karena saya telah menetapkan takdir kepadamu, kamu hidup di dunia dalam keadaan penuh dengan masalah. Hadza Rabb, minta maaf kepada makhluk. Saya minta maaf, wahai hamba. Tapi hamba ini di akhirat sudah dapat nikmat, tempatnya di surga yang tertinggi. Dia mengatakan, ya Rabb, tidak perlu engkau minta maaf, engkau Tuhanku, aku hambamu. Sekarang nikmat surga aku telah dapatkan, tidak perlu kau maafkan, aku sudah lupakan semua kesusahanku di dunia itu. Kata Allah apa? Ternyata masalah yang Allah berikan kepadanya bagian dari kasih sayangnya Allah. Allah katakan, wahai hambaku, saya mau sampaikan kenapa saya takdirkan engkau hidup di dunia penuh dengan masalah. Karena saya tahu engkau tidak bisa menggapai surgamu lewat sholat, lewat zakat, lewat puasa, lewat haji, lewat umroh. Dan aku tahu dosa-dosamu tidak bisa diampuni dengan berbagai macam amal ibadah, kecuali lewat masalah. Masalah itu aku ganti sebagai penghapus dosamu, dan aku ganti sebagai peningkat derajatmu di surga. Dan dengan masalah inilah sebab engkau masuk ke dalam surga, karena engkau bersabar dan menerima ketetapan dan keputusanku, kata Allah Ta'ala. Berarti tidak ada yang jelek. Yang kita lihat jelek pandangan kita sebagai makhluk, tapi hakikatnya di situ ada kasih sayangnya Allah. Dan ada kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Uwais Al-Qarani, saya katakan, ini saya tutup terakhir, belum sudah siang. Kenapa beliau sangat dicintai Allah dan dicintai Nabi Muhammad? Bahkan dikatakan seluruh penduduk langit mengenalnya, malaikat. Masyhur fi ahli sama wa mastur fi ahli al-ard. Terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Salah satunya tadi saya katakan kasih sayang. Dia kalau ngambil makanan di tempat sampah, di situ ada anjing. Ada anjing. Dia berbicara dengan anjing. Kita tahu anjing ini hewan najis, mughalladha dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lain. Tapi dia menghormati dengan sifat rahmat. Dia mengatakan, wahai anjing, kita ini sama-sama mulia. Saya belum berani mengatakan saya lebih mulia daripadamu. Kemuliaan itu bisa terlihat nanti di akhirat. Kalau saya masuk ke dalam surga, berarti saya lebih mulia darimu, karena kau berubah menjadi tanah. Hewan kan Allah rubah jadi tanah di yaumil qiyamah. Tapi kalau seandainya aku terpeleset di jembatan Sirat dan masuk ke dalam neraka, maka engkau lebih mulia dariku, karena aku diazab oleh Allah dalam neraka dan engkau menjadi tanah. Tapi ketika di dunia, aku belum berani mengatakan aku manusia lebih mulia daripada wahai anjing. Maka sekarang kita bagi roti ini. Jadi ada roti persis di hadapannya itu, hanya ada satu potong itu.
Dan anjing juga ada pengen makan juga roti itu. Dia mengatakan, wahai anjing, kita bagi 2 saja. Ini sebagian milikmu, sebagian milikku. Setelah itu Uwais Al-Qarani bagi 3 rotinya. Roti yang diambil dari tempat sampah, dia masih memikirkan saudara-saudara saya yang belum makan, yang fakir miskin, mereka juga harus makan roti ini. Padahal dia sendiri lagi susah. Dia bagi 3. 1 bagian untuk dia makan, 1-nya dia sedekahkan kepada fuqara wal masakin, bagian ketiga dia berikan kepada ibunya yang ada di rumahnya. Itu amalan dilakukan setiap saat. Padahal dia susah. Dari salah satu amalan semacam ini, karena sifat kasih sayang, maka Allah menyayanginya, Nabi Muhammad menyayanginya, malaikat menyayanginya, dan diberikan dia satu maqam sayyidut tabi'in, kata Rasul, pemimpin para tabi'in di zamannya, kata Nabi Muhammad, dan memberikan syafaat di yaumil kiamat kepada 2 suku besar bangsa Arab yang hidup mulai dari zamannya sampai zaman akhir nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sifat rahmah, sifat mawaddah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam wa la minkum. Kita tutup dengan kalimat tauhid. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaihi ba'ashu insyaallah ta'ala minal aminin wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi kulli lahzatin abadan adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi walhamdulillahi rabbil alamin wa la wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.